Cerita ini aku alami ketika aku pertama kali mengunjungi kampung halaman ibuku, tepatnya di Garut. Namaku Dian. Aku sekeluarga tinggal di Bandung. Kita semua lahir di Bandung, terkecuali ibuku, yang aslinya orang Garut. Selama aku hidup sampai umur 20 tahun, aku tak pernah sama sekali ikut mengunjungi kampung halaman ibuku di Garut, walau hanya untuk liburan. Bukan karena tidak menghargai ibuku, tapi ada alasan kenapa aku tak mau menginjakkan kakiku di kampung halaman ibuku. Karena orang tua dari ibuku atau keluarga besar dari ibuku tidak menyukai ibuku menikah dengan ayahku. Dari situ, aku jadi kurang suka dengan keluarga besar ibuku. Sampai pada suatu malam, entah ada angin apa, ibuku memaksaku untuk ikut ke Garut. Ibuku sekalipun tak pernah memaksaku untuk ikut. Tapi kali ini, dia mencoba membujukku untuk ikut ke sana. Awalnya aku tetap tak sudi untuk ikut. Sampai tahu alasannya kenapa ibuku memaksa, baru aku mulai sedikit memikirkan ajakan ibuku. Ternyata, ayah dari ibuku atau kakekku dikabarkan meninggal dunia malam itu. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk ikut, hanya untuk menghargai ibuku dan karena tidak kuat melihat ibuku menangis semalaman. Subuh itu, kita sekeluarga bersiap untuk pergi ke Garut untuk menghadiri pemakaman ayah dari ibuku. 2 jam perjalanan sampailah kita di rumah keluarga ibuku. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Berhubung ayah dari ibuku sesepuh yang dihormati di kampungnya, banyak sekali orang datang. Ibu, ayah, dan adik-adikku memasuki rumah untuk melihat almarhum untuk terakhir kalinya. Hanya aku yang tidak ikut masuk. Aku merasa tak peduli akan semua ini. Memang kejam, tapi perlakuan mereka selama hidup tak pernah membuatku untuk bisa menerima mereka. Karena semua keluarga sudah melihat jenazah, kecuali aku, bergegaslah mereka untuk mengubur jenazah itu. Aku ikut ke pemakaman hanya untuk formalitas saja. Suasana duka menyelimuti keluarga besar dari ibuku. Isak tangis yang terdengar di mana-mana bahkan tidak membuat hatiku terenyuh sedikit pun. Seusai pemakaman selesai, semua kembali ke rumah masing-masing, termasuk keluargaku. Awalnya aku tidak ikut masuk ke rumah itu. Aku hanya berdiam di mobil karena pikirku sebentar lagi pun kita akan pulang ke Bandung. Tapi tak lama setelah itu, ibuku menghampiriku ke mobil dan mengajakku untuk masuk ke rumah itu. Karena tidak tega melihat ibu yang masih terlihat raut wajah sedihnya, aku pun mengikuti kemauan ibuku. Di ruang tengah, sudah berkumpul semua keluarga besar ibuku yang bahkan aku tidak tahu siapa saja mereka. Lalu seorang nenek memanggilku dan menyuruhku untuk duduk di sebelahnya. Aku tidak pernah melihatnya, tapi aku tahu, pasti itu nenekku. Aku menurut dan duduk di samping nenek yang terlihat lemas dengan mata yang merah yang sembab. Nenekku terus mengelus kepalaku seakan aku adalah anak kecil. Sambil tersenyum dalam tangisnya, sayup terdengar suara nenekku yang lemas. Nenekku meminta maaf. Meminta maaf mewakilkan seluruh keluarga besar atas apa yang pernah mereka perbuat terhadap keluargaku. Aku hanya bisa terdiam ketika nenekku terus bicara sambil memegang tanganku. Tak terasa, waktu beranjak sore menuju malam. Aku yang sedari tadi diam di luar rumah merasa aneh.
kenapa keluargaku tidak menunjukkan bahwa kita akan pulang hari ini. Tak lama, ibuku datang dan memberitahu bahwa kita hari ini akan menginap di rumah nenek. Jelas aku menolak. Aku tidak mau menginap dan ingin segera pulang. Bahkan aku sampai bilang, aku pulang sendiri aja deh. Besok pagi aku jemput lagi kalian. Nenek yang mendengar suaraku dari luar segera menghampiri dan memaksa aku untuk tinggal 1 malam di sini. Akhirnya mau tidak mau, aku pun menginap di rumah nenek. Singkat cerita, aku meminta tidur di kamar paling luar yang jendelanya langsung menghadap ke halaman pinggir rumah. Karena aku pikir aku gak akan merokok terus di luar. Dengan ada jendela, setidaknya tidak terlalu pengap nanti di kamar kalau merokok. Malam itu, keluarga besar dan keluarga aku menghabiskan waktu bersama berbincang di ruang tengah. Hanya aku yang tak hadir. Aku memilih diam di kamar. Mungkin dirasa ada yang kurang, nenekku masuk ke kamarku untuk mengajakku ikut hadir di ruang tengah. Tiba-tiba, pandangan nenek teralih ke jendela yang aku buka besar-besar. Lalu nenekku menyuruhku untuk menutup jendelanya sambil berkata, kalau tengah malam, jangan sampai ada jendela yang terbuka. Aku tidak tahu apa maksud dari ucapan nenek. Tapi memang pemandangan dari luar jendelaku sedikit seram dengan suasana kampung yang di kiri kanannya banyak pohon rindang. Setelah menutup jendela, aku pun ikut bergabung dengan keluarga besar di ruang tengah. Kebanyakan mereka bicara soal almarhum selama hidupnya. Yang jelas, aku tidak bisa ikut perbincangan karena aku sama sekali tidak mengenal almarhum. Sampai pada pukul 11 malam, akhirnya kita semua bubar dari ruang tengah dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Aku pun kembali ke kamarku. Karena kebiasaanku tidur malam, aku tidak langsung tidur. Niatku sih untuk ngopi dan merokok seketika kembali ke kamar. Tapi aku baru ingat, rokokku tinggal tersisa beberapa batang lagi. Dan tidak akan cukup sampai tengah malam nanti. Duh, pakai acara kelupaan beli rokok lagi. Jam segini masih ada warung buka gak ya di kampung gini? Daripada aku habiskan malam hanya dengan melamun, aku putuskan untuk keluar mencari warung terdekat. Ketika pas aku membuka pintu depan, aku berpapasan dengan nenek yang baru keluar dari WC. Nenekku bertanya, mau apa keluar malam-malam begini? Dan aku menjawab, mau cari warung nih, mau beli kopi sama rokok. Tiba-tiba nenek sedikit membentak dan melarangku untuk keluar rumah. Apalagi baru ada yang meninggal. Tradisi warga kampung di sini memang tidak ada yang boleh keluar larut malam ketika ada yang meninggal. Aku menghiraukan larangan nenekku dan memilih untuk keluar, karena aku memang tak percaya akan mitos-mitos seperti itu. Aku pun keluar untuk mencari warung. Seperti apa yang nenek bilang tadi, di luar memang benar-benar sepi dan tidak ada seorang pun yang keluar. Suasana malam di kampung dan di kota benar-benar terasa berbeda. Dengan rumah yang agak berjarak, tidak berdempet, dan apalagi masih banyak pohon-pohon besar yang membuat tampak sedikit menyeramkan. Peduli amat lah, mau serem mau apa, yang penting bisa nemu warung daripada mulut asem semalaman. Aku sedikit lupa jalan keluar dari kampung ke jalan besar. Pikirku pasti ada warung yang buka di pinggir jalan. Tapi setelah lama berjalan, aku tak sampai-sampai ke pinggir jalan. Ya kali gue kesesat di kampung yang masih banyak rumah kayak gini. Tak
selama aku berjalan, aku melihat seseorang yang sedang duduk di pos. Kupikir mungkin itu orang yang ditugaskan untuk jaga malam di kampung ini. Tak pikir panjang, aku menghampiri orang itu. Ternyata setelah dari dekat, aku baru sadar itu seorang kakek-kakek. Aku pun menyapa kakek itu. Dan kakek itu pun tersenyum ramah. "Abah jaga malam sendirian?" "Gak takut, bah. Katanya tradisi di kampung ini kalau ada yang meninggal, kita gak boleh keluar malam. Tapi ini abah malah jaga malam. Berarti gak ada apa-apa kan ya, bah?" ucapku. Kakek itu masih saja tersenyum ramah. Awalnya aku hanya ingin berbasa-basi dulu sebelum bertanya pada tujuanku. Tapi sepertinya kakek itu tidak ingin diganggu. "Bah, punten, kalau jam segini masih ada warung yang buka nggak ya? Di pinggir jalan barangkali?" Kakek itu mengangguk. "Kalau arah ke pinggir jalan kemana ya, bah? Saya sedikit lupa nih." Kakek itu memberitahu arah dengan menunjukkan menggunakan jari tanpa sepatah kata pun. Aku merasa aneh dengan tingkah kakek itu yang sama sekali tidak berbicara. Setelah sampai pinggir jalan, aku melihat di kejauhan ada warung yang buka ternyata. Setelah membeli apa yang aku butuh, aku bergegas kembali ke rumah nenekku. Tadinya aku mau memberi rokok dan kopi kepada kakek yang tadi aku lihat. Tapi ketika aku melewat pos itu, kakek itu sudah tidak ada. Mungkin lagi keliling kali ya. Kusimpankan saja rokok dan kopi di pos itu dan bergegas kembali pulang. Sampai depan rumah aku kaget melihat ibu yang menunggu di teras rumah dan tampak khawatir. Ibuku lalu menanyaiku dan keadaanku. Apalah segala nanya keadaan. Udah jelas aku gak kenapa-napa kan? Ketika aku mau masuk kamar, suara nenekku mengejutkanku yang bertanya kalau aku gak ngelihat yang aneh-aneh kan? "Enggak lah, Nek. Gak ada apa-apa. Aku cuma lihat kakek-kakek yang lagi jaga malam tadi di pos." Raut wajah nenek seketika menjadi pucat. Dia menyuruhku masuk ke kamar dan jangan membuka jendela yang langsung mengarah keluar. Sekali lagi, aku menghiraukan peringatan nenekku. Ya masa mau ngerokok jendela gak dibuka? Pengap yang ada, pikirku. Lalu kubuka jendela kamarku. Tak terasa, karena terus bermain HP, ngopi dan merokok, waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Udara mendadak berubah menjadi sedikit dingin. Tapi karena aku masih merokok, aku enggan menutup jendela. Sebatang lagi deh. Lalu kututup jendelanya nanti. Ketika aku hendak menutup jendela, aku melihat seseorang di kejauhan yang sedang berdiri dan menghadap ke arahku. Tidak begitu jelas. Aku keluarkan tubuhku sedikit keluar jendela untuk bisa melihat siapa orang yang sedang melihat ke arah sini. Setelah diperhatikan, ternyata orang itu mendekat sedikit-sedikit ke arahku. Dan semakin jelas orang itu adalah kakek yang tadi aku lihat. Tapi kakek itu terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Dan dengan tatapan kosong, kakek itu terus melihatku dan terus mendekatiku. Seluruh tubuhku bergetar dan merasakan ketakutan. Seluruh tubuhku benar tak bisa bergerak. Aku berusaha menutup mataku dan berusaha memalingkan wajahku. Ketakutan benar-benar menguasai diriku. Ketika aku mencoba untuk membuka mataku, kakek itu sudah tidak ada di sana.
Kesadaran tubuhku kembali. Secepat mungkin aku berusaha menutup jendela. Tapi ketika aku akan menutup jendela, tiba-tiba di arah samping bertatapan denganku. Kakek itu sudah ada di situ. Dengan jarak yang begitu dekat, aku tak kuasa menahan suaraku dan berteriak sekeras-kerasnya. Aku jatuh dari tempatku dan sedikit-sedikit menjauhi jendela. Tepat di tengah jendela itu, kakek itu berdiri dengan tatapan kosong dan raut wajah yang begitu putih pucat. Kakek itu membuka mulutnya berulang-ulang seolah sedang berbicara. Namun karena panik dan takut, aku sama sekali tak mendengar apa yang kakek itu ucapkan. Sampai sebelum aku pingsan karena ketakutan, suara kakek itu jadi terdengar jelas. Dan aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Aku menemukan diriku sudah ada di atas kasur dan dikelilingi oleh keluargaku. Ternyata ini sudah subuh. Ibuku terlihat khawatir dengan keadaanku. Tapi mereka sama sekali tak menanyaiku apa yang terjadi. Seolah mereka sudah tahu apa yang terjadi padaku. Nenekku menghampiriku dan berkata bahwa apa yang aku alami adalah hasil dari perbuatanku sendiri. Nenekku sudah berulang kali melarang ini itu kepadaku. Tapi tak ada yang aku turutin sehingga akhirnya aku mengalami hal yang menyeramkan seperti semalam. Aku tak bisa kembali tidur. Aku habiskan waktu di kamar membayangkan apa yang sebenarnya aku alami. Dan siapa kakek itu, dan kenapa aku yang dia datangi. Aku keluar kamar untuk mengambil air minum, sampai aku melihat bingkai foto yang terpajang besar di ruang tengah. Dan di tengah-tengah foto itu, aku melihat seorang yang tak asing. Aku baru sadar kalau aku tak ingat wajah kakek. Bahkan, aku tak melihat untuk yang terakhir kalinya. Seketika aku tersadar, kakek yang aku lihat semalam di pos dan di jendela rumah, itu adalah kakekku. Dan aku juga mendadak ingat apa yang kakek ucapkan sebelum akhirnya aku pingsan. Aku mendengar dengan jelas bahwa sosok semalam mengatakan permintaan maaf. Maaf, kakek minta maaf.